Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Harum YouTuber tertua di semesta. Saya tidak berada di kantor lama yang di Danau 7 hektar itu yang sekarang jadi Danau Desa Wisata Pamekarsari. Sekarang saya punya kantor baru, yaitu di taman yang indah Andalusia ya, di Spanyol. Nanti di sini akan ada taman-taman yang indah ya, seperti di Andalusia di Spanyol. Di taman ini nanti ada pemikir besar ya, seperti Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Malik, kemudian siapa itu dari Andalusia itu, kejayaan Islam di Eropa. Ada Ibnu Hazm ya, kemudian Ibnu Tufail, Ibnu Rushd ya, pengarang Tahafudz Falasifah, suatu buku yang memporak-porandakan ya, mengkritisi buku karya filsuf Islam yang besar juga, yaitu Tahafudz Falasifah ya, kekacauan para filsuf yang dibantah oleh Ibnu Rushd, yang ditulis di taman di sini di Andalusia ya. Dan tentu Kapolda Metro Jaya Fadil Imran itu tidak selevel ya secara intelektual dengan Ibnu Hazm ya. Tidak selevel secara intelektual dengan Ibnu Rushd. Pemikir-pemikir Islam Andalusia yang sekarang disebut Spanyol dan Portugal, itu dulu Andalusia, itu mereka mengandalkan konsep-konsep pemikiran yang visioner. Senjata mereka adalah pena. Sementara Fadil Imran senjatanya adalah pistol ya, dan kekuasaan yang melekat pada surat keputusan dari atasan yang di atasnya, yang mengeluarkan surat keputusan. Jika surat keputusan itu dicabut, maka hilanglah kekuasaan. Sementara kalau pemikir-pemikir Islam itu, meskipun zaman sudah berganti, laut bergelombang dari masa ke masa, pemikiran mereka tetap abadi dan menuntun jutaan manusia dari berbagai bangsa dan agama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan penguasaan konsep-konsep dasar mereka tentang Islam, pandangan-pandangan mereka tentang politik, tentang ekonomi, tentang psikologi dan lain-lain. Jauh ke depan ya, cara berpikir para filsuf itu beda dengan para penguasa yang berpikir pendek dan kalau perlu melenyapkan lawan-lawan politik ya dengan senjata untuk pertahankan kepentingan kekuasaan yang akan diwariskan kepada rezim berikutnya. Kalau bisa penguasaan ekonomi dan politik itu digenggam sampai mati. Dan bangunan ambisi itu sekarang mulai porak-poranda ya. Sang Kaisar Ferdy Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka, duet dengan istrinya ya. Mereka, istilah Inggris yang kata Hersubno Arif itu, partner in crime. Bahasa Inggris angel, partner in crime ya. Bersekongkol dalam kejahatan gitu. Berpartner, bukan berkawan, bersekongkol, cocok. 5 tersangka sudah masuk kantong sejarah hitam politik Indonesia modern. Sementara yang terperiksa ada 35
peran-peran mereka di dalam membantu kejahatan itu. Dan tampaknya yang akan menyusul Verdi Sambo dan kawan-kawannya, tampaknya kita saksikan dengan berdebar-debar yang akan bertambah. Mereka bukan menambah karya-karya intelektual, tapi menambahkan karya-karya buruk dalam sejarah kepolisian kita. Pertarungan elit di kepolisian tentu akan tidak saja menimbulkan korban-korban baru dari para perwira yang sangat mulia itu, yang sekarang menjadi ternista atau akan menjadi ternistakan dalam sejarah, tetapi pertarungan internal elit di kepolisian itu akan memunculkan satu perlawanan yang baru dan sama kerasnya. Fitnah, adu domba, tuduhan akan menyertai sikap perlawanan dari orang-orang yang untuk sementara dikalahkan oleh struktur dan dikalahkan dalam opini publik. Diam-diam tentu mereka akan melakukan perlawanan. Tampaknya diperlukan satu jiwa-jiwa yang segar untuk membersihkan negeri ini. Masyarakat dalam sejarah masyarakat yang berpenyakit biasanya ada antitoksinnya. Ada cara Tuhan untuk membersihkan masyarakat itu yang muncul dari jiwa-jiwa yang masih jernih. Dalam masyarakat itu sendiri, tidak semua orang itu buruk, tidak semua orang itu baik. Selalu pertarungan yang hak dan yang benar itu berakhir dengan yang benar sebagai pemenang. Tampaknya masa itu belum tiba, kebenaran masih diliputi oleh jaring-jaring kebatilan dan kezaliman dan perlawanan dari orang-orang yang sementara dikalahkan dalam Sambo Imperium. Ya, tentu kita berharap ya pemerintah bersikap jernih dan juga kemudian mengusut kembali kezaliman yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh rejim terhadap pembantaian di kilometer 50. Itu juga harus dijernihkan kembali. 6 mayat itu tidak bisa membela diri, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan itulah ketidakadilan. Sementara pembunuh dan aktor-aktor intelektual yang membunuh 6 anak muda itu tidak merasa tersentuh. Yang sempat diadili 3, yang 1 sudah mati sebelum sempat diadili. Takdir Allah berlaku. Kita manusia hanya menerima, dan takdir Allah berlaku sampai sekarang adalah aktor intelektual pembunuhan 6 mayat Front Pembela Islam, Laskar Pembela Islam yang kita sebut sebagai syuhada itu. Aktornya belum kita tahu ya, tapi satu saat yakinlah melalui mulut-mulut mereka sendiri Allah membuka rahang mereka dengan paksa untuk membeberkan kejahatan mereka sendiri sampai seakar-akarnya, sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana para filsuf itu terbiasa untuk berpikir sampai mencapai tingkat yang paling radikal, yaitu paling mencapai akarnya, mencapai radix, mencapai akarnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, kemudian banyak pemikir-pemikir besar dari taman di Andalusia, Spanyol, dari abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 8 abad Islam mekar di Spanyol dan mengirimkan peradaban baru melalui Renaissance di Eropa Barat. Sampai kemudian 1 Januari 1492 kota terakhir Islam, Granada, jatuh ke tangan laskar Kristen. Tamatlah Islam di Andalusia. Tetapi taman Andalusia itu akan tiba kembali di Parung. Selamat berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parwijuwer, tercuah di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.